Halo sis, pernah merasa otakmu itu kayak browser dengan 100 tab kebuka, khusus di malam hari dan semuanya tentang kemungkinan terburuk? Wah, kalau kamu ngangguk sekarang, tenang aja sis, kamu nggak sendirian kok. Kita semua pernah di sana, kepala penuh skenario bagaimana jika yang nggak berujung. Rasanya sesak banget sampai kadang bikin susah tidur atau fokus. Pikiran kalut yang muter-muter tanpa henti itu memang bikin lelah, ya kan? Tapi, tahu nggak sis, overthinking itu sebenarnya bukan kelemahan loh. Malah, seringkali itu adalah respons alami kita terhadap tekanan hidup, ekspektasi diri sendiri dan orang lain, dan yang paling sering karena empati kita yang tinggi. Kita cenderung memikirkan banyak hal, termasuk perasaan orang lain dan dampaknya pada kita. Jadi, ini valid banget. Nah, tapi kapan sih overthinking itu jadi masalah serius? Jawabannya adalah saat dia merenggut ketenanganmu, produktivitasmu, bahkan senyummu sehari-hari. Dan jujur aja, ini sering banget terjadi pada wanita. Berdasarkan riset, wanita memang punya kecenderungan lebih tinggi untuk overthinking dibandingkan pria. Jadi sekali lagi, kamu tidak sendiri dan perasaanmu itu sangat valid. Kita semua mengalaminya. Nah, di video ini, aku nggak akan ngasih teori muluk-muluk yang cuma bikin pusing. Aku akan kasih kamu 3 jurus jitu, super praktis dan ampuh yang bisa kamu aplikasikan langsung bahkan dalam hitungan menit untuk matiin overthinking. Siap? Kita mulai ya. Jurus 1. Teknik napas pemutus pikiran atau the mind break breath. Pernah dengar istilah tarik napas dalam-dalam? Kedengarannya simpel ya? Tapi ini punya kekuatan luar biasa untuk mereset otak kita sis. Otak yang lagi kalut itu ibarat lagi ngebut. Nah, teknik pernafasan ini adalah rem daruratnya. Kita akan pakai teknik pernafasan 4-7-8 atau box breathing yang secara ilmiah terbukti mengaktifkan sistem saraf parasimpatik kita. Saraf parasimpatik itu kayak tombol tenang di tubuh kita. Dia ngasih sinyal ke otak untuk santai dan rileks. Caranya gampang banget sis, perhatikan ya. Pertama, buang nafas perlahan sampai paru-paru kosong. Lalu, tarik nafas melalui hidung selama 4 hitungan. Rasakan udara mengisi perutmu. Kemudian, tahan napas selama 7 hitungan. Dan terakhir, buang nafas melalui mulut dengan suara hush selama 8 hitungan. Ulangi ini 3-4 kali. Atau kalau kamu mau coba box breathing, itu simple juga. Tarik 4, tahan 4, buang 4, tahan 4. Visualisasikan paru-parumu mengisi dan mengosongkan udara. Dan bayangkan otakmu yang tadinya ramai jadi hening dan tenang. Kayak ada tirai lembut yang turun. Kapan bisa kamu terapin? Kapan aja sis? Sebelum presentasi penting yang bikin deg-degan, saat kamu diranjang tapi pikiranmu masih muter-muter bikin susah tidur, atau saat tiba-tiba kamu merasa panik karena suatu hal. Ini adalah tombol pause instan yang bisa kamu pencet kapanpun kamu butuh. Coba sekarang sis, rasanya beda banget kan? Jurus kedua, pengalih fokus instan atau the instant focus shift. Pikiran overthinking itu kayak magnet. Dia menarik semua energi kita ke satu titik masalah. Nah, kita perlu mengganggu magnet itu, mengalihkannya ke hal lain secara cepat. Ada beberapa metode yang bisa kamu pakai. Pilih yang paling cocok buatmu. A. Teknik 5-4-3-2-1. Ini super cepat dan efektif. Saat kamu merasa pikiranmu mulai kalut, coba lakukan ini. Sebutkan 5 hal yang kamu lihat di sekitarmu. Lalu, 4 hal yang bisa kamu dengar. Kemudian, 3 hal yang bisa kamu sentuh atau rasakan teksturnya. Lalu, 2 hal yang bisa kamu cium baunya. Dan terakhir, 1 hal yang bisa kamu rasakan di lidahmu atau rasakan sentuhannya, misalnya pakaianmu. Contoh aplikasinya sis? Misalnya kamu lagi mikirin kenapa pacar belum balas chat seharian. Daripada terus-menerus ngecek HP, coba terapkan 5-4-3-2-1 ini. Lihat 5 benda di meja, dengar 4 suara di sekitarmu. Ini akan memaksa otakmu untuk kembali ke momen sekarang dan mengalihkan fokus dari pikiran yang mengganggu itu. B. Jeda fisik, the physical break.
Ini simple tapi powerful loh. Saat kamu merasa pikiran mulai mumat, berdiri, regangkan tubuhmu. Angkat tangan ke atas, putar bahu, goyang-goyangkan kakimu. Ambil segelas air dan minum perlahan. Perubahan posisi dan gerakan fisik kecil ini bisa memutus pola pikir yang berulang. Ini bisa banget kalau kamu lagi overthinking di kantor tentang deadline atau proyek, sis. C. Menuliskan satu kata kunci dari pikiran yang mengganggu di kertas, lalu membuangnya. Ini adalah metode simbolis yang kuat. Misalnya, kamu lagi khawatir banget tentang penampilanmu atau perkataan teman. Ambil selembar kertas, tulis satu kata yang mewakili kekhawatiranmu itu. Cuma satu kata ya, nggak perlu panjang. Lalu, remas kertas itu dan buang ke tempat sampah. Ini adalah tindakan fisik yang mengirim sinyal ke otakmu bahwa kamu sedang membuang pikiran itu. Jurus 3. Ubah pikir jadi laku. Atau The Micro Action Hack. Ini nih jurus favoritku, sis. Overthinking seringkali terjadi karena kita terjebak dalam lingkaran analisis kelumpuhan atau analysis paralysis. Kita mikir terus tanpa ada tindakan konkret. Padahal, ada konsep yang namanya action bias. Otak kita itu suka banget kalau kita bergerak dan bertindak, sekecil apapun itu. Kunci dari jurus ini adalah, jangan coba menyelesaikan masalah besar sekaligus. Identifikasi satu langkah terkecil yang bisa kamu ambil untuk masalah yang sedang kamu pikirkan, bukan solusi totalnya. Contohnya nih sis, kamu khawatir banget sama presentasi besok. Daripada terus mikirin skenario terburuk, langkah terkecil apa yang bisa kamu ambil? Mungkin cuma buka slide pertama, atau baca satu poin pertama dari presentasi. Kamu kepikiran terus tentang chat yang belum dibalas atau hubungan yang lagi renggang. Daripada menerka-nerka, langkah terkecil apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin cuma kirim emoji senyum atau tulis satu kalimat sapaan ringan. Atau mungkin kamu overthinking tentang pekerjaan rumah yang menumpuk. Langkah terkecil, ambil satu piring kotor. Intinya, jangan mikir aku harus menyelesaikan semua presentasi. Atau aku harus menyelesaikan masalah hubunganku. Atau aku harus beres-beres semua rumah. Itu terlalu besar dan bikin kita makin overwhelmed. Cukup identifikasi hal terkecil yang bisa kamu lakukan dalam 1-2 menit ke depan. Kekuatan memulai kecil ini luar biasa, sis. Dia memutus siklus overthinking, membuat otakmu merasa, oke, ada progres nih, dan memberikanmu kembali rasa kontrol atas situasimu. Dari satu langkah kecil itu, seringkali akan memicu langkah-langkah kecil berikutnya. Nah, dari ketiga jurus jitu matiin overthinking ini, jurus mana yang paling nyantol dan akan langsung kamu coba sekarang juga? Share di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu pengalamanmu bisa membantu wanita lain. Dan kalau kamu mau tahu cara mengatasi rasa insecure yang sering bikin overthinking jadi makin parah, tonton video ini selanjutnya ya.